Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Khadri abayhi wa bi'ajad al-ikhwan. Syahid syuhudin wa bayan wa syahid Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjutkan lagi ngaji kitab Syarah Ummul Barohin. Karangan Imam As-Sanusi. Sebelumnya atau minggu kemarin kita membahas tentang muqaddimah dari musannif matanya Aqidatus Sughra, ya Imam Sanusi juga. Aqidatus Sughra matanya yang ditulis Imam Sanusi, kemudian disyarahi dengan Ummul Barohin, itu juga Imam Sanusi. Nah, kemudian di hasyiyah, di catatan pinggir atau dikasih hasyiyah sama Imam Ad-Dasuqi. Nah, yang kita kaji ini adalah yang Ummul Barohinnya, di syarah dari Aqidatus Sughra. Nah, setelah minggu kemarin sudah muqaddimahnya, sekarang musannif matan Aqidatus Sughra lanjutkan masuk ke dalam pembahasan masalah tentang hukum. Jadi sebelum ke sifat-sifat Allah, itu masalah hukum dulu. Nanti ada pembagian-pembagiannya, definisi-definisinya, dan macam-macamnya. Sod ayqala al-musannifu i'lam annal hukma al-aqliya yanhashiru fi thalathati aqsamin al-wujubu wal istihalatu wal jawazu fi salasati aqsamin al-wujubi wal istihalati wal jawazi. I'lam, ketahuilah sapa sira, ketahuilah kamu, annal hukma ing sesungguhnya hukum al-aqliyu yang bersifat akal, hukum yang metodenya atau hakimnya atau penentunya adalah akal, iku yan hasyiru teringkas apa hukum fi salasati aqsamin dalam tiga bagian atau terbagi menjadi tiga. Apa itu rupanya? Al-wujubi, hukum wajib, wal istihalati dan hukum mustahil, wal jawazi dan hukum jawaz. Ini hukum akli ya, hukum akli. Nanti syarahnya Imam Sanusi juga yang mensyarahi, itu juga menjelaskan sebelum masuk ke hukum akli ini ada hukum secara keseluruhan, terus dibagi menjadi hukum akli, hukum adi, sama hukum akli, hukum adi, sama hukum syar'i, hukum syar'i. Nah, sekarang beliau langsung masuk yang matannya itu langsung masuk ke hukum akli, karena memang hukum akli ini yang akan menjadi alat bantu dalam memahami dalil-dalil akidah. Karena nanti ada pembahasan akidah, sifat-sifat Allah, ma'rifat, mengetahui Allah dengan sifat-sifatnya, itu juga perlu dalil. Nah, dalilnya itu harus dengan atau menggunakan nazar, menggunakan akal. Jadi di samping dalil Quran, dalil yang lain juga harus menggunakan akal. Nah, oleh karenanya beliau langsung masuk kepada hukum akli. Tapi nanti dalam syarahnya itu dijelaskan lebih awal lagi, alias lebih dulu dijelaskan hukum itu apa, terus pembagian hukumnya dan macam-macamnya. Nah, sekarang Kiai Musannif yang matannya ini langsung ke hukum akal, hukum akli. Di sini hukum akli terbagi menjadi tiga, yaitu wujub, pasti, wajib. Ini ya kita kalau hukum akli bukan bermakna wajib itu harus dilakukan, kalau tidak dilakukan akan mendapat dosa, tidak dilakukan akan mendapat pahala. Itu kan wajib syar'i. Nanti ada pembahasannya lagi. Ini wajib akli. Nanti apa wajib itu? Terus mustahil atau istihalah,
tidak mungkin. Terus jawaz, boleh-boleh saja atau sah-sah saja, mungkin-mungkin saja. Fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Nah, di sini definisi wajib akli ya, hukum wajib akli adalah fal wajibu maka utawi hukum wajib akli iku ma sesuatu la yutasawwaru yang tidak bisa tergambarkan, yang tidak bisa terpikirkan, yang tidak bisa masuk akal fil akli di akal, maksudnya la yutasawwaru fil akli itu tidak bisa digambar, tidak bisa terpikirkan oleh akal, fil akli dalam akal. Apa yang tidak bisa, apa yang tidak mungkin oleh akal itu digambarkan, opo adamu ketiadaan ma. Jadi sesuatu yang ketiadaannya, kalau sesuatu itu nggak ada, wah ini nggak mungkin, menurut akal itu nggak bisa menerimanya. Berarti harus wajib ada, harus wajib ada. Terus wal mustahilu utawi hukum akli mustahil atau hukum mustahil akli adalah ikuma sesuatu la yutasawwaru yang tidak bisa tergambarkan, yang tidak bisa terpikirkan fil akli dalam akal, apa wujuduhu adanya ma. Nah, kebalikannya dari wajib istihal adalah akal ini tidak akan menerima kalau sesuatu itu ada. Sesuatu itu ada. Jadi akal ini, wah, masa sih iya ada, masa sih iya begitu. Nah, itu tidak akan menerima. Wal jaizu utawi hukum jaiz akli, boleh-boleh saja lah, kalau bahasa bebasnya itu sah-sah saja, mungkin-mungkin saja, bisa-bisa saja terjadi atau tidaknya. Ikumah sesuatu yashihu yang sah fil akli dalam akal, yang sah-sah saja dalam akal, apa wujuduhu adanya ma wa adamu dan ketidakadaannya ma. Oh, dia berdiri ya boleh bisa saja, oh dia duduk ya bisa saja. Nah, itu namanya sebenarnya itu. Jadi hukum akli ada 3 wujub. Yang enggak ada itu enggak mungkin, sesuatu itu enggak ada itu enggak mungkin, mustahil. Sesuatu itu ada itu enggak mungkin, akal tidak akan menerimanya. Kalau mustahil itu akal tidak menerimanya kalau sesuatu itu ada. Kalau wujub, akal itu nggak akan menerima kalau sesuatu itu nggak ada, pasti ada, harus ada. Nah, kalau jawaz, akal menerima ya sah-sah saja menurut akal kalau itu ada, kalau itu nggak ada, kalau itu wujud, kalau itu nggak wujud. Ada misalnya mobil beroda 4, ya sah-sah saja, bisa jadi ada mobil beroda 4. Kalau beroda 2 nggak mungkin, karena dinamakan bukan mobil tapi motor. Shin Aikol Asyarih. Nah, ini syarahnya, penjelasan dari tadi yang matannya itu, yang short, yang penjelasan dari musonif. Ya meskipun sama saja, yang menjelaskan juga pengarang dari matannya itu, kayak Imam Sanusi. Nah, beliau Imam As-Sanusi menjelaskan lagi, al-hukmu utawi hukum huwa ya hukum iku isbatu amrin, menetapkan sesuatu, au nafiyuhu atau menafikan al-amr. Jadi beliau langsung lebih mendasar lagi sebelum ke hukum akal tadi. Beliau mencoba untuk menjelaskan secara dasar lagi, apa sih hukum itu. Kata beliau, hukum adalah menetapkan sesuatu atau tidak menetapkannya atau menafikannya. Misalnya ada kalimatnya, misalnya ja'a Zaidun, Zaid datang. Nah, penisbatan hukum datang kepada Zaid, namanya adalah hukum. Menisbatkan datang kepada Zaid namanya hukum. Isbatu, menisbatkan hukum datang kepada Zaid. Nah, atau misalnya Zaid tidak makan, jadi menafikan makan pada diri Zaid, hukum makan pada diri Zaid. Jadi semacam itu, menetapkan hukum, menetapkan sesuatu
makannya atau datangnya atau berdirinya pada sesuatu yang lain, pada zaid atau pada yang lainnya. Atau tidak menetapkan, alias menafikan, dia tidak makan, dia tidak berdiri, dia tidak datang. Itu namanya itu hukum. Ini secara mendasar nanti baik itu hukum akli, hukum syar'i, hukum adi, itu ya hukum secara keseluruhan. Secara keseluruhan ini sebelum dibagi-bagi, itu yang menetapkan dan menafikannya, menafikan sesuatu dan menetapkan sesuatu. Kalau misalnya dilarikan kepada hukum syar'i, ya berarti ya hukum yang menetapkan sesuatu atau menafikannya. Menetapkan sholat wajib, hukumnya menjadi, atau menafikannya minum khamar, tidak ada hukum minum khamar dalam, jadi haram larinya. Menetapkan sholat, meniadakan mencuri, menafikan mencuri. Nanti kalau menetapkan sholat, bagaimana penetapannya? Apakah dengan kekuatan dalil yang kuat atau enggak? Nanti dilihat lagi. Dalil kuat berarti wajib, kalau dalilnya enggak kuat berarti sunnah. Nanti cabangannya semacam itu. Wal hakim, sedangkan itu hukum, menetapkan sesuatu atau menafikannya. Sekarang siapa yang menetapkannya itu, siapa yang menafikannya itu? Nah, wal hakim utawi yang menetapkan, yang mengukuhkannya, bidzalika kelawan mengkono-mengkono isbat penetapan tersebut. Siapa yang jadi standarnya siapa, menurut siapa? Nah, menurut siapanya itu wal hakim utawi hakim disebut hakim. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono isbatu amrin on nafihi. Siapa hakimnya? Iku imma syar'u, ada kalanya syariat, awil adatu atau adat, awil aklu atau akal. Jadi menurut syariat ini harus ada, ini nggak boleh ada. Oh, menurut akal ini, menurut adat ini ada, ini ditetap, ini hukumnya ini hukumnya ini. Kalau menurut akal ini hukumnya ini hukumnya itu misalnya. Jadi yang menentukan itu adalah tiga hal ini: syariat, adat, dan akal. Al-syar'i, al-adat, dan akal. Oleh karenanya falihaza, maka karena iki wal hakim bizalika imma syar'i wal awil adatu awil aklu, oleh karenanya in qasama terbagi opal hukum ila salasati aksamin, maring 3 bagian. Oleh karenanya akhirnya hukum yang isbatu amrin on nafihi itu menjadi 3, dibagi menjadi 3, yaitu rupanya syar'iin, hukum syar'i, au adiyin, yang kedua hukum adi, au aqliyin wa aqliyin, dan hukum akal. Ya, akhirnya 3 hukum isbatu amr nafihi dibagi menjadi 3, syar'i, adat, adi, terus akli, akal. Syar'iin rupane hukum yang bersifat syar'i, au adiyin atau hukum yang bersifat adi, adat, au aqliyin atau dan wa adiyin dan wa aqliyin, dan hukum yang bersifat akal. Nah, setelah dibagi itu lebih lanjut, Imam Sanusi menjelaskan lagi satu-satu lagi, syar'i itu apa, pembagiannya apa, didefinisikan lagi. Adi, hukum adi itu apa, pembagiannya bagaimana, definisikan lagi, dijelaskan lagi. Akli itu apa, nanti ya lumayan agak lama juga ini membahas ini. Tapi ya kita sedikit aja. Fa syar'i, maka utai hukum syar'i, huwa syar'i ku khitabullahi, adalah khitab Allah. Khitab itu apa ya? Kayak semacam instruksi atau titahnya Allah, bukan titahnya Allah, al-muta'allaqi, yang berkaitan bi af'alil mukallafina, dengan aktivitasnya orang-orang mukallaf. Orang-orang mukallaf. Nah, ini enggak hanya orang Islam, berarti mukallaf bi af'al mukallafina. Berarti hukum syar'i ini secara usul, secara dasar, ini sebenarnya juga
mencakup pada orang muslim dan orang non muslim. Jadi yang penting mukallaf. Mukallaf itu kan berakal dan baligh, mukallaf, akil baligh. Nah, entah dia Islam atau bukan, itu nggak jadi masalah. Dia tetap kena taklif, kena tuntutan. Mukallaf itu adalah orang yang terkena khitab, bahasanya orang yang terkena titah, perintah atau instruksi dari Allah. Mukallaf. Dan ini tidak hanya orang muslim. Titahnya Allah, titah instruksi berupa apa? Bitolabi, dengan berupa memerintahkan, menyuruh, awit ibahati atau titah berupa ibahah. Ibahah itu memperbolehkan melakukan atau tidak. Awil wad'i atau titah yang berupa wadok. Wadok itu kalau penjelasannya syarih sih, Imam Sanusi mengatakan kejadian. Tapi kalau di dalamnya Imam Ad-Dasuki mengatakan ini sebenarnya bukan kejadian, tapi wad'u itu adalah Allah menjadikan sesuatu untuk terwujudnya sesuatu yang lain gitu. Menjadi sebabnya sesuatu yang lain atau menjadi syarat sesuatu yang lain. Jadi Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Nanti kita bahas masalah wad'u. Sekarang wal wad'u dan awil wad'i dan atau kejadian lahuma maring tolab dan ibahah. Tolab dan ibahah. Nanti waktu itu ada syarat, ada sebab, dan juga ada mani'. Syaratnya sholat itu apa, sebabnya sholat apa, maniknya sholat apa, misalnya contohnya. Nah, semacam itu. Akhirnya fadakhala, maka masuk fi qaulina ing dalam ucapanku atau perkataanku rupane bitolabi, kata-kata tolab. Jadi hukum dibagi menjadi 3, syar'i, terus adi, terus akli. Hukum syariat, hukum adat, dan hukum akal. Nah, hukum syar'i ini terbagi menjadi 3 bagian besar. Pertama, syar'i yang berupa tolab, kemudian syar'i yang berupa ibahah, hukum syar'i ibahah, kemudian hukum syar'i yang berupa al-wad'u atau wad'u lahuma. Nah, hukum yang tolab, nah fadakhala fi qaulina ini masuk apa arba'atun, 4 hal. Jadi di bawahnya tolab ini ada dibagi menjadi 4 lagi. Wahwa rupane al-ijabu. 4 itu kan ada nanti wajib, haram atau wajib, sunnah atau nadbu, haram dan makruh. Makruh atau karoha. Nah, 4 ini maksudnya tolab. Jadi ibahah itu beda, bukan tolab. Ada yang mengatakan ibahah itu tolab, ada yang mengatakan enggak. Tapi di sini ibahah itu dipisah. Ibahah itu dipisah. Mubah itu bukan tolab kalau di sini. Kalau menurut Imam Sanusi. Nah, keempat hal ini termasuk tolab, permintaan. Kan wajib itu Allah menyuruh orang sholat wajib. Nah, instruksinya, perintahnya itu jelas. Allah memerintahkan orang untuk sedekah misalnya, atau untuk sholat tarawih misalnya, atau sholat id. Nah, itu juga perintah, cuman perintahnya nggak kuat. Akhirnya ke sunnah atau ke nadbu, an-nadbu, istilah lain dari sunnah an-nadbu. Nah, terus Allah memerintahkan kita untuk menjauhi mencuri atau zina. Itu perintahnya jelas, kuat. Berarti ini haram kalau mencuri, kalau zina. Allah menjauhi Allah memerintahkan kita untuk menjauhi, jangan membaca Al-Quran, ayat Quran ketika sujud atau ketika ruku. Nah, ini perintah, cuman perintahnya nggak jelas, akhirnya ke makruh larinya. Nah, nanti dijelaskan definisi ijab, definisi wujub atau ijab atau wajib, definisi tahrim atau haram, atau apalagi istilahnya, definisi sunnah atau an-nadbu,
definisi karoha atau makruh. Nah sekarang rupanya al-ijabu. Nah sekarang masuk ke definisi ijab, wajib atau wujub. Sini wajib syar'i ya. Nah ini ada lagi wajib akli. Ini wajib syar'i yang seperti kita ketahui dalam ilmu fikih atau usul fikih ini. Wa huwa utawi al-ijab iku thalabul fi'li, menuntut melakukan atau fi'l, menuntut untuk melakukan, tolaban dengan tuntutan atau dengan instruksi, dengan perintah, jaziman yang kuat. Jadi bentuk perintahnya itu kuat. Bentuk perintahnya kuat itu bagaimana? Misalnya afat Allahnya wala taqrabuz zina, ini jelas menggunakan misalnya fi'il nahi, atau aqimus sholat, jelas aqimus sholat, jangan wala taqrabuz zina, itu kan haram, ini wajib. Itu Allah memerintahkan untuk sholat, aqimus sholat. Nah lafadznya itu adalah jelas, tolabnya, perintahnya itu menggunakan fi'il amr. Fi'il amr kan fi'il perintah, jadi Allah memerintahkan untuk mendirikan sholat, itu jelas. Jadi tolabu fi'li tolaban jaziman, dengan perintah yang kuat, yang jelas. Nggak bisa ditafsiri ke hal yang lain lagi. Aqimus sholat, Allah memerintahkan untuk sholat, nggak mungkin wah bukan sholat 5 waktu nih, sholat itu berdoa, enggak, bukan. Atau di sini contohnya adalah kal imani billah, seperti iman billahi kelawan Allah, wa bi rusuli, dan kelawan para rasulnya. Seperti Allah memerintahkan untuk beriman kepada Allah dan kepada para rasul. Ya para rasul beriman ya termasuk iman sifat-sifat, mengetahui sifat-sifat dengan meyakini, mengimani sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil, sifat-sifat jaiz bagi Allah dan bagi para rasul. Itu beriman. Wa qawaidil islami, dan juga seperti pokok-pokok Islam al-khamsi yang 5, rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu semuanya wajib. Ada perintahnya, tolabnya juga perintahnya adalah jaziman, tolab yang kuat. Tolab yang kuat diukur dari mana? Nanti itu masalah pembahasan usul fikih. Dalam usul fikih itu ya tolab jaziman dan tolab ghairu jazim itu bisa dilihat dari penggunaan lafadz dalam Al-Quran dan hadisnya. Penggunaan fi'il amar atau nahi, atau menggunakannya enggak fi'il amar tapi menggunakan yang lain, kalimat khobar, itu bagaimana? Itu kajian dalam lafadz dalam usul fikih. Wa nahwihima, dan sesamanya iman billah dan qawaidil Islam al-khams. Kedua, hukum syar'i yang kedua adalah an-nadbu wan nadbu, dan hukum nadb atau hukum sunnah. Kalau kita biasanya sunnah. An-nadbu sunnah. Wa huwa an-nadbu iku talabul fi'li, instruksi, perintah untuk melakukan sesuatu, tolaban dengan perintah tapi ghairu jazimin, yang tidak kukuh, tidak kuat perintahnya. Nah, sunnah itu adalah memang perintah, cuman perintahnya itu, bentuk perintahnya itu enggak kuat. Misal begini, perintah kuat atau tidak kuat itu misalnya begini. Saya memerintahkan seseorang, "Hei, kamu sini." Nah, itu perintah kuat, sini. Kalau perintah nggak kuat, itu contohnya begini. Kalau mau makan sini, itu perintah nggak kuat. Atau misalnya, "Cepet, kamu makan." Makan, suruh makan, itu perintah yang kuat. Perintah yang kuat, ya kalau kamu lapar ya makan, itu perintah yang kuat. Contoh dalam bahasa keseharian kita ya. Nah dalam praktek bahasa dalam penerapan di usul di Al-Quran atau hadis juga semacam itu. Nanti perintah yang kuat itu definisi atau jenisnya itu seperti apa, menggunakan fi'il amar atau tidak begini tidak begitu, nanti dalam kajian usul fikih. Contohnya apakah sholatil fajri, seperti sholat sunnah subuh. Sini sholat fajar itu bukan sholat subuhnya, tapi sholat sunnah fajar atau sholat sunnah subuh. Nah itu sunnah qobliyah subuh, wanahwiha, dan sesamanya, atau dan seperti halnya sholat fajar.
Yang ketiga, wat tahrimu, hukum tahrim. Apa? Wajib, sunnah, haram. Tahrim. Wa huwa utawi at-tahrim iku talabul kafi, perintah menjauhi, perintah tidak melakukan. Anil fi'li, menjauhi anil fi'li dari melakukan. Perintahnya tolaban dengan perintah jaziman yang tegas, yang kuat. Jadi wala taqrabuz zina, itu jelas, jangan mendekati zina, apalagi zinahnya, mendekat saja nggak boleh. Itu jelas. Contohnya kasyirki bila wala tusyrik. Allah memerintahkan wala tusyrik billah. Jangan kalian menyekutukan Allah misalnya. Itu perintahnya jelas dengan fi'il nahi. Jangan diam. Misalnya kalau saya memerintahkan sini apa? Jangan diam atau ngomong. Kalau ngomong kan perintah. Kalau tolabul fi'li, memerintahkan untuk melakukan, diam. Nah, misalnya kalau tolabul kafnya berarti ya jangan duduk misalnya. Kalau ada kata jangan berarti itu adalah kaf, memerintahkan untuk menjauhi, jangan duduk, menjauhi duduk berarti berdiri. Kalau fi'il berarti nggak ada jangannya, misalnya duduk atau berdiri. Jadi bisa dikatakan akhirnya kan kalau kita memerintahkan dengan perintah yang kuat, duduk, berarti larangannya kebalikannya, jangan berdiri. Semacam itu. Jadi haram adalah suatu perintah untuk mencegah atau menahan diri dari melakukan perintahnya dengan perintah yang kuat, perintah yang kokoh, kukuh. Wazina, dan perintah tidak melakukan zina. Wanahhima, dan sesamanya syirik wazina. Yang ketiga adalah wal karohatu, dan makruh atau karohah. Apa karohah itu? Karohah adalah wahya utai karohah iku talabul kafi, memerintahkan atau perintah menjauhi, perintah menahan diri, anil fi'li, dari melakukan. Perintahnya tolaban dengan berupa tolab, perintah ghairu jazimin, yang tidak kuat. Jadi standar apa? Peringkatnya sama, wajib sama haram, ini setara dengan perintah-perintah yang kuat. Kalau sunnah dengan makruh, ini perintahnya nggak kuat. Jadi derajatnya, imbangannya apa, perbandingannya itu semacam itu. Wajib sama haram itu setingkat, sama-sama kuat anunya, perintahnya. Kalau haram makruh sama sunnah sama makruh, nadb sama karoha, ini sama-sama nggak kuat perintahnya. Contohnya apa? Contohnya qiraatil Qur'ani, seperti membaca Al-Qur'an, masalan umpamanya fir ruku'i, dalam ruku'. Membaca Al-Qur'an pada saat ruku', wasujudi, dan sujud, ini makruh. Makruhnya karena memang ada hadis yang mengatakan jangan sampai membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan ketika sujud. Cuman larangannya itu tidak kuat, akhirnya dimasukkan ke makruh. Mungkin kalau larangannya kuat itu jadi haram nantinya. Nah, di sini qiraatul Quran, membaca Quran ketika sujud dan ruku' itu makruh. Nah, itu tolab. Jadi hukum syar'i, adat, terus akli. Syar'i ada tolab, ada ibahah, ada wad'i. Nah, kemudian yang tolab itu tadi wujub, nadbu, tahrim, sama karohah. Nah, yang sekarang yang ibahah adalah apa? Amal ibahah itu adapun utawi ibahah iku fahiyah, maka utawi ibahah iku at-takhiru, memilih bainal fi'li, antara melakukan, wa tarki, dan meninggalkan. Silakan memilih, mau dilakukan silakan, mau ditinggalkan silakan. Jadi enggak ada hukum yang mengikat. Contohnya apa? Kan nikahi, seperti nikah. Nah, wal bai'i, dan bai', wa nahwihima, dan seperti halnya atau samanya nikah dan bai'. Nah, menurut salah satu mazhab, nikah itu adalah mubah.
Menurut satu mazhab nih. Tapi menurut mazhab Syafi'i kalau nggak salah itu nikah itu sunnah. Nikah itu sunnah. Jadi hukum asal nikah itu ada yang mengatakan ibahah, mubah, boleh enggak menikah, boleh menikah. Ada yang mengatakan sunnah, jadi sunahkan menikah. Nanti kalau nikah dapat ganjaran, kalau enggak sunnah, enggak nikah juga enggak apa-apa. Hukum asalnya. Nanti bisa berkembang. Nikah menjadi wajib kalau dia memangnya misalnya begini-begini. Nikah menjadi haram kalau dia nanti begini-begini. Nah, itu ada perkembangannya. Al-hukmu yaduru ma'ilatihi. Jadi nanti hukum itu tergantung nanti ilatnya apa. Ilatnya begini nanti jatuhnya nikah itu adalah haram, nikah itu adalah wajib, nikah itu adalah sunnah, makruh dan lainnya. Nah, jual beli, transaksi jual beli itu juga mubah. Saya mau beli, saya mau jual juga silakan. Saya mau transaksi sewa menyewa juga silakan. Enggak ada kewajiban harus begini, harus begitu. Yang jadi kewajiban adalah Allah memerintahkan kita untuk usaha. Kewajibannya untuk bentuknya ya silakan terserah mau apapun, mau jadi pedagang, mau jadi penjual jasa, mau jadi kontraktor silakan. Wa ammal wad'u wallahu a'lam bishawab. Nanti saja apa hukum wad'inya. Yang jelas sudah hukum, kita sudah tahu hukum itu adalah apa. Hukum bagi menjadi 3, hukum syar'i, hukum adi atau adat, hukum akli. Hukum syar'i ada 3, tolab yang berupa tolab, yang berupa ibahah, yang berupa wad'i. Nah, hukum tolab ada 4, hukum tolab yang berupa wujub, nadbu, tahrim, dan karoha. Ibahah adalah takhir, silahkan memilih atau mubah. Kalau wad'u nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.